Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, diberi kekuatan, dan selalu semangat dalam belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim pada pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menganalisis informasi tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Kemudian kalian dapat menganalisis manfaat bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama tentang cuaca yang cerah. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar tentang cuaca berawan. Gambar yang ketiga adalah gambar tentang hujan petir. Atau gambar ketiga juga bisa kita sebut sebagai musim hujan. Kemudian gambar yang keempat adalah iklim dingin. Lantas, apa perbedaan dari cuaca, musim, dan iklim? Ya, silahkan baca teks berikut. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut: mendung petir, hujan, cerah berawan, cerah, berawan, dan bersalju. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Oleh sebab itu, negara kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Untuk menambah pemahaman kalian, simak penjelasan berikut. Apa itu cuaca? Cuaca merupakan keadaan udara di wilayah yang relatif sempit. Nah, cuaca ini diamati secara harian dan berubah dalam waktu singkat. Nah, perubahan ini bisa kita rasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Di bawah itu merupakan contoh simbol-simbol cuaca. Selanjutnya, musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Di Indonesia ada 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu daerah yang sangat luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, ini adalah contoh peta pembagian iklim. Dari yang kutub utara dan kutub selatan ada iklim dingin. Di sini hampir semuanya bersalju dan tidak ada sinar matahari. Kemudian iklim sedang, contohnya di negara Hong Kong dan sebagian wilayah Australia. Kemudian iklim subtropis, contohnya di Jepang, Korea, dan sebagainya. Selanjutnya di iklim tropis, yaitu yang
kita lingkari warna ungu adalah Indonesia. Jadi Indonesia berada di iklim tropis. Perbedaan iklim ini menyebabkan perbedaan musim. Di iklim sedang dan subtropis memiliki 4 musim. Nah, Indonesia berada di iklim tropis. Oleh karena itu, di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika kalian melihat garis merah, garis itu adalah garis khatulistiwa, merupakan garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis tersebut membuat Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya dari kemarau ke hujan disebut musim pancaroba. Pada saat itu cuaca tidak menentu. Pada musim pancaroba ini biasanya kita mudah terserang penyakit karena cuaca yang tidak menentu. Penyakit yang bisa menyerang seperti batuk dan flu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan dengan makan yang bergizi dan rajin berolahraga agar tidak terserang penyakit saat musim pancaroba. Selanjutnya, ayo berlatih. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Cuaca adalah keadaan udara di wilayah yang kecil dalam waktu singkat. 2. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. 3. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Manakah pernyataan yang menunjukkan informasi yang benar tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim? A. Pernyataan nomor 1 dan 2. B. Pernyataan nomor 1 dan 3. C. Pernyataan nomor 2 dan 3. D. Semua pernyataan benar. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, ayo kita bahas. Jawabannya yaitu D. Semua pernyataan benar. Pembahasannya, informasi tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim dari segi pengertiannya yaitu cuaca adalah keadaan udara di wilayah yang kecil dalam waktu singkat. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Jadi, semua pernyataan menunjukkan informasi tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Cuaca diamati dalam hitungan bulan. 2. Musim diamati dalam hitungan hari. 3. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Manakah pernyataan yang menunjukkan informasi yang salah tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim? A. Pernyataan nomor 1 dan 2. B. Pernyataan nomor 1 dan 3. C. Pernyataan nomor 2 dan 3. D. Semua pernyataan benar. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, ayo kita bahas. Jawabannya yaitu A. Pernyataan nomor 1 dan 2. Pembahasan. Informasi yang benar tentang perbedaan waktu dari cuaca, musim, dan iklim yaitu 1. Cuaca dapat diamati dalam hitungan hari. Jadi, bukan bulan, tapi hari ya. Selanjutnya, 2. Musim dapat diamati dalam hitungan bulan. Jadi, musim itu bukan diamati dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan bulan. Kemudian, 3. Iklim dapat diamati dalam hitungan tahun. Jadi, pernyataan yang salah yaitu nomor 1 dan 2. Ayo, bacalah teks berikut dengan teliti. Hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering.
Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Dari kegiatan yang dilakukan teman-teman Edo untuk membantu Ibu Edo, bagaimana manfaat dari sikap bersatu dalam keberagaman? Ya, manfaat bersatu dalam keberagaman yang pertama, pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan. Yang kedua, memperluas hubungan pertemanan. Yang ketiga, meningkatkan rasa persaudaraan. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai. Yang kelima, menumbuhkan kepedulian antar sesama. Yang keenam, saling bertukar pemikiran dan pengalaman. Yang ketujuh, terjalinnya kerjasama yang baik dan lain-lain. Selanjutnya, ayo berlatih. Soal nomor 1. Manakah yang bukan manfaat bersatu dalam keberagaman? A. Meningkatkan rasa persaudaraan. B. Menumbuhkan sikap toleransi. C. Saling bertukar pemikiran dan pengalaman. D. Pekerjaan terasa berat dan lama selesai. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, ayo kita bahas. Jawabannya yaitu D. Pekerjaan terasa berat dan lama selesai. Pembahasannya, jawaban A. Meningkatkan rasa persaudaraan merupakan manfaat bersatu dalam keberagaman. Jawaban B. Menumbuhkan sikap toleransi merupakan manfaat bersatu dalam keberagaman. Jawaban C. Saling bertukar pemikiran dan pengalaman merupakan manfaat bersatu dalam keberagaman. Sedangkan jawaban D. Pekerjaan terasa berat dan lama selesai bukan termasuk dari manfaat bersatu dalam keberagaman. Jadi, yang bukan termasuk manfaat bersatu dalam keberagaman yaitu D. Pekerjaan terasa berat dan lama selesai. Sebab pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama seharusnya akan menjadi lebih cepat selesai dan ringan dibandingkan dikerjakan secara sendirian. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan rasa persaudaraan. 2. Kurangnya kepedulian antar sesama. 3. Menumbuhkan rasa iri hati. 4. Pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Manakah pernyataan yang menunjukkan manfaat bersatu dalam keberagaman? A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 1 dan 4. D. Nomor 2 dan 3. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, ayo kita bahas. Jawaban yang benar yaitu C, nomor 1 dan 4. Pembahasannya, pernyataan yang disajikan yang pertama meningkatkan rasa persaudaraan. Ini merupakan manfaat bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, kurangnya kepedulian antar sesama. Ini bukan termasuk dari manfaat bersatu dalam keberagaman. Seharusnya, dengan bersatu dalam keberagaman akan menumbuhkan kepedulian antar sesama. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa iri hati. Ini bukan termasuk manfaat bersatu dalam keberagaman. Kemudian yang keempat yaitu pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Ini merupakan manfaat bersatu dalam keberagaman. Jawaban A, nomor 1, 2, dan 3 salah. Karena 2 dan 3 bukan termasuk manfaat bersatu dalam keberagaman. Jawaban B, nomor 1, 2, dan 4 salah. Karena 2 bukan termasuk manfaat bersatu dalam keberagaman. Jawaban C nomor 1 dan 4 benar. Karena pernyataan nomor 1 dan 4 merupakan manfaat bersatu dalam keberagaman. Kemudian jawaban D nomor 2 dan 3 salah. Karena nomor 2 dan 3 bukan termasuk manfaat bersatu dalam keberagaman. Jadi, pernyataan yang merupakan manfaat bersatu dalam keberagaman yaitu pernyataan nomor 1 dan 4. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan teliti. Saat pagi hari, matahari sudah mulai tampak. Cuaca terlihat cerah berawan. Ayah mengajak Ibu, Tina, dan Beni untuk membersihkan pekarangan rumah. Ayah mencabuti rumput liar menggunakan alat pemotong rumput.
Ibu menyapu daun-daun yang berguguran di bawah pohon. Tina mengambil tempat sampah. Benny memasukkan dedaunan kering yang terkumpul ke tempat sampah. Soal nomor 3. Manfaat bersatu dalam keberagaman yang paling benar dan sesuai cerita di samping adalah: A. Pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. B. Meningkatkan rasa persaudaraan antar tetangga. C. Menumbuhkan kepedulian antar sesama saudara. D. Saling bertukar pemikiran dan pengetahuan. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jika sudah, ayo kita bahas. Jawaban yang benar yaitu A. Pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Pembahasan. Dari cerita tersebut, pembahasan tentang kegiatan anggota keluarga bersama-sama membersihkan pekarangan rumah. Jawaban A, yaitu pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai, merupakan jawaban yang benar. Sebab pada cerita tampak anggota keluarga mempunyai bagian pekerjaannya sendiri-sendiri dalam membersihkan pekarangan rumah. Sehingga pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama akan cepat selesai dan lebih ringan. Jawaban B, meningkatkan rasa persaudaraan antar tetangga. Ini merupakan jawaban yang salah, karena dari cerita tersebut membahas tentang kegiatan anggota keluarga. Kemudian jawaban C, menumbuhkan kepedulian antar sesama saudara. Ini merupakan jawaban yang salah, karena selain sesama saudara, ada juga ayah dan ibunya. Kemudian jawaban D, saling bertukar pemikiran dan pengetahuan. Ini merupakan jawaban yang salah, karena dari cerita tersebut membahas tentang kegiatan anggota keluarga membersihkan pekarangan rumah, dengan masing-masing anggota keluarga mempunyai pekerjaannya sendiri-sendiri dalam membersihkan pekarangan rumah. Jadi, manfaat bersatu dalam keberagaman yang paling benar dan sesuai dengan cerita yaitu A. Pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Ini adalah daftar rujukan yang digunakan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.